Alhamdulillah Rabbil Alamin. Berarti nasta'inu bidunya Rabbi Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in arnafat. Pertama-tama yang saya hormati para guru, para alim, para pesepuh, tokoh masyarakat, lebih khusus kepada ketua DKM Bapak Ahmad Syekhi, yang saya hormati juga kepada Ustaz Muhammad Thohir, dan kepada sama-sama yang saya hormati tokoh masyarakat, Ketua RW Bapak Madiani, Bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya hormati, namun tidak bisa disebutkan satu persatu, akan tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan maafkan saya. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita semua masih merasakan nikmat yang diberikan oleh Allah, dan nikmat yang beribu-ribu nikmat, sehingga kita bisa melangkahkan kaki pada pagi hari ini menuju masjid yang mulia ini guna menjalankan sholat subuh dengan berjamaah. Bapak Ibu sekalian, dengan nikmat itu marilah kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah selalu beri kita semua dan akan membimbing kita untuk berjalan yang benar. Salawat serta salam tidak lupa mudah-mudahan selalu tersambung kepada junjungan kita baginda Rasul Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menjadi panutan umat manusia di alam dunia ini. Semoga kita semua yang ada di sini pada akhir nanti mendapat syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, seperti biasa, marilah sebelum kuliah subuh ini dimulai, mari kita diawali dengan Al-Quran. Mudah-mudahan kita di Masjid Taklim ini akan menambah keimanan kita semua. Ila hadinya wali budi nabi solehah walau masyarakat nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan diawali kitab ini akan menambah keimanan kita pada pagi ini dan seterusnya, dan terusnya yang akan disampaikan yaitu oleh guru kita Bapak Haji Widin. Untuk itu waktu saya teman kami persilakan, dan sekalian untuk nanti diikuti doa dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang sama-sama kita hormati Ketua BKM, Koordinator Ngopi Bareng yang insya Allah pada pagi hari ini ada kopinya. Amin. Hadirin hadirat jamaah sholat subuh Masjid Ar-Rahmah Cinere yang insya Allah pada pagi hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama malah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan nikmatnya, dengan izinnya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melakukan sholat subuh di Masjid Ar-Rahmah secara berjamaah. Selawat serta salam malah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di akhir nanti kita mendapatkan pertolongan syafaat hikmah dari beliau. Karena tanpa syafaat yang diberikan oleh Allah amat sangat kecil kemungkinan kita mendapatkan kenikmatan yang paripurna di akhirat nanti. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hampir lupa saya kalau pada kesempatan ini saya disuruh berdiri di depan dan tugas hampir, tapi karena tapi alhamdulillah Allah masih mengingatkan untuk berbicara sedikit di hadapan bapak-bapak rekan-rekan sekalian. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah bisa dipastikan setiap dari kita ini akan mengalami yang namanya cobaan hidup atau musibah. Kalau kita lihat cobaan hidup yang kita jalani, yang kita terima, ini bisa datangnya dari diri kita sendiri. Yang kedua bisa dari istri kita, dari suami kita, bisa juga dari anak-anak kita, dan bisa jadi juga dari kadang-kadang kita melihat si A dia mah enak banget kemana-mana sama bininya, kemana-mana sama bininya, dicoba anaknya melalui anak. Dia mah anaknya enak banget, belajar semuanya, pendidikan tinggi, pondok pesantren dan lain sebagainya, tapi dicoba melalui istri. Dia mah enak banget, gitu kan ya. Dia mah enak banget dan lain sebagainya. Akan tetapi ketika dicoba dengan kesedikitan finansial, langsung goyah. Oleh karenanya, ketika kita mendapatkan musibah, kita harus menggandakan apa yang dinamakan kesabaran. Yaitu kesabaran. Yang tadinya sabar satu, ketika
ketika kita mendapatkan musibah, 2-3 tingkatan kesabaran harus kita miliki, dan juga kita harus memiliki bagaimana kita mengelola cobaan hidup agar kita tetap mendapatkan cinta dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada dasarnya cobaan hidup itu sebagai isyarat untuk kita mendapatkan ridho dan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika kita sudah menyatakan amantu billah, beriman kepada Allah, ketika itu juga Allah sudah menyiapkan cobaan bagi kita. Man ahabba, ya, man ahabbal qaum, ya, man ahabbal qaum ibtalahu. Apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Allah akan mencoba. Tapi memang ironisnya Bapak Ibu sekalian, ketika kita mendapat musibah, apa yang terjadi? Banyak di antara kita menjadi kalut, banyak di antara kita gusar, sehingga kita tidak bisa melakukan kesabaran. Bahkan ada juga ketika mendapatkan musibah, dia tidak menjalankan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadinya sering ke masjid, tadinya sering sholat berjamaah, musibah datang, dia menjauh. Padahal kalau kita lihat saat-saat seperti inilah, ketika kita mendapatkan musibah, saat dimana kita harus bisa, saat dimana kita harus mencapai kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukannya kita menjauh, tapi kita harus semakin mendekat kepada Allah. Hadirin jamaah kuliah subuh, jamaah sholat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mencapai kemuliaan ini, setidak-tidaknya kita harus menyadari yang pertama, bahwasanya setiap musibah merupakan sudah menjadi ketetapan Allah, dan ketetapan Allah tidak bisa untuk ditolak, harus dihadapi. Qul la yusibanna illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, ya, bahwasanya setiap cobaan ujian hidup yang diberikan kepada manusia itu semua merupakan ketetapan Allah. Sudah menjadi ketetapan Allah. Dialah pelindung kita, dan kepada Allah lah orang-orang yang beriman bertawakal. Artinya apa? Kita tidak bisa menghindar, kita harus menghadapi. Bagaimana cara menghadapinya? Yang tadi di awal saya bilang, dengan cara bersabar, dan bagaimana kita mengelola cobaan hidup ini, ya, agar kita tetap mencapai cinta dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang perlu kita sadari juga, ketika kita ingin mencapai kemuliaan, ketika kita mendapatkan cobaan, kita harus yakin bahwasanya di sana ada kebaikan untuk kita. Ada kebaikan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak untuk memberikan cobaan kepada kita, bahwasanya di situ ada kebaikan untuk kita. Makanya
ketika ketetapan Allah itu sedang berjalan, maka di situ ada kebaikan untuk kita sebagai seorang muslim. Akan tetapi ketika kita menjalannya kemudian kita mendapatkan kebaikan atau keburukan, maka kita disyariatkan untuk tetap mengucapkan alhamdulillah. Kadang-kadang begini, hal yang kecil, ketika kita mengerjakan sebuah proyek ini dalam kehidupan kita sehari-hari saja, ketika kita mengerjakan sebuah proyek, bahwasanya pembayaran akan dibayarkan pada hari Sabtu. Nah, kita ini mau dapat pembayaran ya, dapat pembayaran, waduh, ntar uangnya bukan ini baru dan lain sebagainya gitu. Ternyata pada hari haknya itu tidak dibayarkan. Ini kita coba. Karena ketika kita dicoba, bisa jadi uang yang harus kita terima saat itu ada pada suatu hari kita lebih membutuhkan daripada hari Sabtu kalau seandainya diberikan pada hari. Hadirin jamaah sholat subuh yang dimuliakan oleh Allah, kesadaran yang ketiga, kita harus menjauhkan rasa putus asa. Ketika kita mendapatkan musibah, ketika kita tertimpa musibah, jauhkan perasaan putus asa. Karena putus asa itu dosa. Musibah bagi orang yang menerima, ya, musibah bagi orang yang menerima itu hanya satu. Sedangkan musibah bagi orang yang tidak terima ini akan menjadi artinya akan berlipat-lipat ganda kesusahan itu ketika kita tidak menerima sebuah realita yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, memang ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah dan itu untuk menjadikan kita mencapai ridho dan cinta Allah Subhanahu wa taala, banyak di antara kita yang bertanya, mengapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan cobaan hidup untuk mengutarakan, untuk menyampaikan, untuk menyatakan cinta kepada kita. Memang kalau kita lihat yang pertama, ya, ketika kita menerima sebuah cobaan hidup, ini akan meningkatkan derajat kita, akan meningkatkan derajat. Bagaimana Allah akan mengetahui dan kita mengetahui bahwasanya iman seseorang itu meningkat dari satu derajat ke derajat yang lebih tinggi, yaitu caranya dengan cara memberikan coba. Semakin tinggi, ya, derajat seseorang, maka cobaannya pun akan semakin banyak. Sebuah pohon ketika dia masih 1 meter, mungkin goyangan dari angin itu kecil, akan tetapi semakin tinggi goyangannya semakin. Kasus terakhir kita lihat di Sambo, ya kan? Tadinya mungkin goyangannya kecil ketika dia masih jadi kerek di kepolisian, tapi ketika sudah tinggi cobaannya pun semakin. Oleh karenanya dari ini semua bahwasanya ketika kita menerima cobaan dengan kesabaran, ini akan menjadikan kita lebih tinggi lagi derajat kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah kuliah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini saja
dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Belum siap? Belum. Wah, ini apa namanya? Dilambat-lambat seperti ini. Lambat nih. Ya. Jadi kuliah semuanya. Tapi tidak. Bapak, Ibu, hadirin jamaah kuliah subuh yang dimuliakan oleh Allah SWT. Kesabaran merupakan satu kunci untuk kita menjalani atau menghadapi segala cobaan yang diberikan oleh Allah. Karena tanpa kesabaran, gemrungsung yang ada, kalut yang ada bukan menyelesaikan masalah, akan tetapi akan menambahkan masalah yang tadinya masalah satu menjadi dua, bahkan menjadi tiga. Inilah kehidupan. Makanya kalau kita lihat konsep ujian di sekolah ini menjadi berdasarkan ujian yang diberikan Allah kepada kita. Bagaimana kita mengetahui seorang siswa harus kita tingkatkan level pendidikannya, level pengajarannya di sebuah sekolah ketika itu tidak ada ujian. Makanya ujian ini satu komponen dalam dunia pendidikan, bagaimana anak-anak ini bisa kita naikkan. Akan tetapi memang kalau kita lihat 2 tahun terakhir ketika pandemi melanda dunia, khususnya di Indonesia, pendidikan dan terutama pengajaran di Indonesia ini secara online, Pak. Aku yakin bukan anak yang 100% menjalani ujian yang diberikan oleh pihak sekolah, akan tetapi banyak dari kita sebagai orang tua yang mengerti. Padahal kalau kita lihat ini satu kesalahan. Ketika si A diuji, berarti si A yang bertanggung jawab untuk menjalankan ujian itu, tidak bisa dialihkan ke orang. Ketika anak kita yang diuji disuruh menjawab soal dan lain sebagainya, apakah pantas itu kita yang menjawab? Tentunya tidak. 1 tambah 1 bagi kita itu amat sangat mudah, tapi belum tentu anak kita yang baru belajar itu. Makanya semakin tinggi derajat seseorang, maka semakin tinggi pun ujian yang diberikan oleh Allah. Demikian juga semakin tinggi tingkat pendidikan atau pengajaran anak kita, maka soal yang diberikannya pun sesuai dengan tingkat pendidikan. Satu kesannya, ketika anak kita mendapatkan sebuah ujian, dapat soal dan lain, udahlah biarin aja dia yang yang menghadapi. Kita selaku orang tua hanya mengarahkan, jangan menjawabkan, karena proses ujian ini tidak akan tercapai. Proses ujiannya tidak akan tercapai. Orang yang diuji si A, maka yang menjawab si B, artinya tidak akan tercapai. Hadirin jamaah kuliah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saya udah dipanggil notasi, udah pegang-pegang terus. Pagi. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat terutama bagi saya. Karena begini, Pak, ketika kita berbicara beratnya nih, Pak,
ketika kita berbicara, apa yang kita bicarakan itu jangan sampai kita keluar dari itu. Ketika kita bicara A, berarti kita amat sangat berusaha jangan kita melakukan B. Nah, istiqomah, perbuat saya juga namanya istiqomah. Tidak begitu. Ini saja. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah ya barakil hamd ya kasifal gham ya man ya afiyat ya ham ya rabbal ya Allah ya rabbal ya Rahman ya rabbal